Assalamualaikum Pak Lid. Bersama Pak Nahar, yang saya bantu. Iya, Pak. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Terima kasih Pak Lid. Hari ini saya sudah diperkenankan untuk melakukan wawancara terkait dengan kepemimpinan atau kepemimpinan kepala sekolah. Semoga Bapak selama bisa dibantu, saya akan bantu semampunya. Oke. Terima kasih Pak Lid. Untuk yang pertama, yang Bapak lakukan dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika maupun kasus yang merupakan bujukan moral. Baik Bapak, sebagai seorang pemimpin suatu instansi pendidikan, tentu saya akan menemukan beberapa kasus yang terjadi, baik itu kasus yang tujuannya benar tetapi saling bertentangan, yang biasa disebut dengan dilema etika, ataupun kasus yang satunya benar, satunya salah. Namun dalam mengidentifikasi kasus tersebut, tentu saya harus berhati-hati agar tidak salah dalam mengambil keputusan. Jadi sebelum mengambil keputusan, tentu saya akan melibatkan pihak-pihak terkait agar keputusan yang saya ambil itu tidak merugikan salah satu pihak. Itu Bapak. Lalu Pak, untuk menjalankan pengambilan keputusan tadi Pak nih, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar tadi Pak nih, atau sama-sama mengandung nilai kebijakan, itu kira-kira bagaimana Pak Bapak menjalankan dalam pengambilan keputusan tersebut? Ya, terima kasih. Tentu untuk kasus dilema etika di mana kasus itu sama-sama benar namun saling bertentangan, saya harus memilah-milah, Bapak, harus memilah-milah kira-kira kasus itu akan membenturkan pihak mana saja, apakah itu berhubungan dengan kepentingan siswa atau kepentingan guru. Maka saya harus menentukan kepentingan yang akan saya ambil nanti akan lebih banyak manfaatnya atau mudaratnya, begitu Bapak. Ini langkah-langkah tersebut yang Bapak ambil gitu Pak ya. Dan untuk ini Pak, selanjutnya setelah Bapak mengambil langkah-langkah pemilihan kasus dan dari segi manfaatnya dan jadi Pak ya, itu untuk selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu yang seperti apa Pak? Ya, tentunya begini Bapak, dalam mengambil keputusan antara nalar dan nurani itu harus sejalan. Jadi kita dalam mengambil keputusan itu harus memetakan Bapak. Jadi nanti kan berbasis rasa peduli ya, kemudian antara kepentingan pribadi sama kepentingan banyak orang. Dalam ini adalah kepentingan siswa Bapak ya, apakah nanti keputusan saya ambil akan merugikan siswa atau tidak, apakah akan merugikan guru atau tidak. Maka itu antara nalar, nurani dan peraturan harus benar-benar dipertimbangkan secara matang. Setelah pertimbangan yang telah Bapak sampaikan tadi Pak ya, itu untuk tantangan Pak, selama ini yang merupakan tantangan Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika, kira-kira yang seperti apa Pak? Yang merupakan tantangan? Ya, benar sekali Bapak. Jadi seringkali kita terbentur oleh suatu keadaan yang membuat kita galau ya, istilahnya ya, galau dalam mengambil keputusan. Misalnya, kalau saya mengambil keputusan ini, maka itu artinya saya harus mengikuti aturan yang tertulis. Kalau saya mengambil keputusan ini, berarti saya harus mengedepankan rasa peduli, rasa kasihan gitu Bapak. Jadi itu tantangannya. Jadi harus menentukan antara rasa kasihan atau mematuhi aturan itu ya, itu yang paling dilema bagi saya. Mematuhi atau apa lagi? Membelokkan tapi Ya, dalam atas dasar itu rasa kasihan itu Pak, yang sering membuat kita bingung untuk mengambil keputusan. Dan untuk selanjutnya Pak ya, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika Pak? Maksudnya adalah apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat ketika kasus itu terjadi begitu Bapak, atau Bapak memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya berbentuk prosedur atau program seperti itu Pak? Bagaimana? Ya Bapak, jadi gini, dalam menyelesaikan masalah seperti itu tentu kita tidak bisa langsung saat itu juga diputuskan. Jadi kita harus banyak hal yang dipertimbangkan Bapak, supaya kita ambil nanti tidak merugikan, sekali lagi tujuannya supaya tidak merugikan salah satu pihak. Untuk itu saya di sini ada program yang namanya program pembinaan guru dan tenaga kependidikan Bapak. Jadi tentu kita akan mengacu pada program itu supaya keputusannya nanti benar-benar merupakan keputusan yang terbaik dan tidak merugikan salah satu pihak. Begitu Bapak. Jadi adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini
mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan ketika terjadi kasus dilematika itu? Tentu ada Bapak. Jadi di sini faktor-faktor yang mendukung saya dalam mengambil keputusan adalah kesadaran dari setiap anggota saya bahwa kita di sini bekerja untuk negara, mengabdi untuk masyarakat, sehingga tentunya kesadaran dari mereka itu adalah hal yang sangat mendukung saya, membantu saya dalam mengambil keputusan. Itu Bapak. Ini faktor apa bagi dukungan dari semua pihak, semua warga sekolah Ya. kerjasama gitu Ya, kan? betul Bapak. Jadi yang pertama adalah kesadaran masing-masing individu bahwa kita di sini bekerja untuk negara, mengabdi untuk masyarakat. Dan dari semua pengalaman Bapak selama ini ketika menyelesaikan kasus dilematika Pak, apakah ada pembelajaran atau pengalaman yang berkesan bagi Bapak yang bisa Pak bisa saya jadikan tambahan ilmu gitu Pak dalam mengambil keputusan ketika saya nanti menemukan atau menghadapi kasus dilematika? Ya Bapak, itu ada Bapak. Jadi yang paling berkesan adalah ketika kita menghadapi dilema etika yang mana kasusnya adalah sama-sama benar, yang nama saling bertentangan. Itu ketika kita memutuskan sesuatu, memutuskan memilih cara ini gitu, itu ada pertentangan dari yang bersangkutan, nggak ada yang. Jadi karena mereka merasa bahwa itu benar dan harusnya begini, tapi ternyata saya memutuskan ini, itu akan terjadi sedikit banyak pertentangan dari kami. Namun alhamdulillah bisa kami selesaikan dengan saling bicara, saling curhat, saling hati ke hati bahwa seperti inilah kalau kita itu berada di suatu sistem negara, kita tidak bisa mementingkan ego, kita harus mengikuti aturan walaupun kadang-kadang itu terasa berat gitu kan. Dari Pak sharing wawancara yang telah lakukan hari ini Bapak, saya bisa ada ilmu yang saya dapatkan, ada sedikit yang saya tarik kesimpulan dalam memecahkan atau mencari solusi ketika kita menghadapi kasus yang terkait kasus Pak, kita harus bisa membedakan itu dilematika atau rujukan moral begitu Pak. Dan dalam menyelesaikannya kita juga harus memperhatikan apa ini nanti bisa bermanfaat atau justru merugikan. Jadi harus bisa secara bijaksana dalam mengambil keputusan benar-benar dari hati. Juga adanya kerjasama yang baik di sekolah, ada yang kerja baik seluruh warga sekolah, ya. seluruh Yang paling utama adalah tumbuhnya rasa kesadaran dari masing-masing anggota kita. Mungkin sementara itu Pak, terima kasih sekali atas waktu yang telah Bapak berikan kepada saya, dan sekali lagi atas pengalaman dan ilmu yang telah Bapak sampaikan tadi sangat bermanfaat bagi saya untuk bekal gitu Pak, bekal kalau suatu saat saya jadi pemimpin, insya Allah akan menerapkan pengalaman yang telah Bapak laksanakan. Mungkin Sama, itu. mudah-mudahan bisa saling membantu Pak ya. Terima kasih Pak atas segala kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih sekali. Akhirnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasus-kasus dilematika maupun rujukan moral Pak. Iya. Jadi yang pertama, bagaimana Bapak selama ini dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilematika atau kasus yang termasuk rujukan moral. Ya, terima kasih. Memang sebagai seorang pemimpin, kepala sekolah kesatuan pendidikan itu banyak kasus-kasus, terutama fokus pada kasus yang berjenengan tanyakan tentang apalagi dilematika atau rujukan. Cara saya untuk mengidentifikasi yang mana dari kedua kasus tersebut adalah dengan memahami, yang pertama dengan memahami dari masing-masing kasus tersebut. Tentu saja untuk memahami kasus-kasus tersebut, saya harus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terkait. Misalnya dari guru ataupun dari tenaga pendidikan yang lain ataupun baik dari siswa. Setelah permasalahan sudah dipahami, maka saya perlu melakukan beberapa hal untuk bisa menetapkan apakah kasus tersebut rujukan atau rujukan moral atau dilema etika. Kasus dilema etika, saya akan mempertimbangkan kedua hal yang sama-sama besar benar saya. Apakah kepentingan perorangan atau banyak orang, mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa adil atau belas kasihan, ataukah berdampak untuk saat ini atau seterusnya. Seperti itu. Yang menyelesaikan dengan keputusan ada mungkin kan ada pihak-pihak yang mungkin beratan atau bagaimana. Kira-kira pertimbangan apa Pak yang nanti menjadi solusi yang akan Bapak lakukan? Nah,
Yang saya lakukan adalah proses untuk dapat memahamkan sebagai orang untuk secara ikhlas menerima dan menjalankan keputusan. Nah, dalam penyelesaian kasus tersebut, saya tidak punya jadwal, terus terang tidak punya jadwal. Hanya saja prioritas kasus mana yang perlu diselesaikan ke depannya. Itu tergantung dari jenis kasus dan pentingnya kasus tersebut. Kalau memang kasus tersebut perlu sangat secepatnya diselesaikan agar kita tercipta lingkungan sekolah yang sehat, kondusif untuk semua warga. Memang saya harus mengkomunikasikan yang baik dengan semua warga sekolah. Komunikasi yang baik dengan seluruh warga sekolah. Ya. Tidak apa nih? Tidak secara perorangan atau seperti itu. Semua warga sekolah saya libatkan. Maka mengidentifikasi jenis kasus harus bisa dilakukan lebih awal. Mengidentifikasi kasus itu harus dilakukan lebih awal dengan melakukan pengujian, lalu melakukan pengujian benar untuk dapat menentukan paradigma apa yang akan kita pilih sehingga keputusan bisa diambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak merugikan semua warga sekolah. Merugikan warga sekolah kalau bisa menguntungkan semua warga sekolah. Oleh karena itu maka harus diidentifikasi dulu itu mana yang termasuk dilematika atau rujukan moral seperti itu. Dengan begitu maka keputusan yang diambil akan bermanfaat untuk semua warga sekolah. Ini luar biasa Pak. Hari ini saya dengan Pak Pur sangat membawa pencerahan dari saya. Jadi ini bisa menjadi bekal bagi saya ketika menjadi seorang pemimpin dan dalam mengambil keputusan harus benar-benar cermat, tepat, sesuai identifikasi yang tepat sehingga keputusan bisa membawa kebaikan untuk seluruh warga sekolah. Mudah-mudahan seperti itu.